Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ini Lena berkongsi cerita lah dengan kawan-kawan semua. Dulu Leni pernah ada cerita kan tentang Leni udah pernah jualan minyak bensin lah. Kita buat dua tempat, Leni dengan adik Leni yang perempuan. Pada suatu ketika tuh memang minyak tuh sangat sepi sangat lah, tapi kita selalu berusaha jualan. Las alhamdulillah ramai sangat orang yang beli. Satu hari kita boleh dapat 100.000. Kalau deket uang sini deket 25 ringgit kot. Kalau dulu sangat besar lah duit 100.000 tuh, tapi kalau sekarang tak ada, kecil lah. Kita pun minta izin lah dengan yang sebelah tuh kan, sebelah tuh jualan macam CD lah, musik tuh. Itu pun kawan baik Bapak Leni. Ditengok minyak kita semakin hari semakin maju, las dia pun ikut juga jualan dengan kita lah. Tapi kita pun tak ada masalah lah, sama-sama mau cari rezeki kan. Tapi dia punya minyak pun kurang laku, tapi dia masih juga jualan. Sini adik Leni di sini sampingan saja kita jualan minyak. Pada suatu ketika dia pun nyapu depan muka adik Leni. Adik Leni yang perempuan, tapi adik Leni diamkan. Dia buang air depan muka adik Leni, tapi adik Leni diamkan saja. Mungkin abang dia ini pun dah banyak kali lah dia nampak adik dia dibuat macam itu. Habis itu abang dia datanglah ke sana. Kak, kenapa buat macam itu dengan adik saya? Kan adik saya dekat situ. Akak boleh lah nyapu dekat sana, itu kan debu katanya. Nanti kena mata kenapa? Habis itu dia cakap dengan suami dia. Adik saya pukul dia lah. Habis itu suami yang akak tuh tak terima dengan adik Leni. Dia repot adik Leni dekat polis. Kebetulan polis tuh masih keluarga dia. Malam pukul 12 malam adik Leni ditangkap polis lah. Pada waktu itu suami Leni pun ada, tapi paginya suami Leni nak berangkat ke Lombok. Dia ada beli tiket itu aman tak salah 1.500.000. Habis itu dia tuh pun rasa bersalah lah. Macam mana katanya, ini dek, abang tiket dah beli, sedangkan keluarga adik ini dapat musibah. Bisa cakap tak apalah, nanti kita setelkan di sini lah. Abang mau berangkat lah. Pada itu hari saya punya suami dia nak berangkat ke Malaysia kan, tapi nak berangkat ke Malaysia meski nak urus dekat Lombok, dekat Palembang, kalau laki-laki susah lah nak berangkat. Itu Leni, adik Leni yang laki-laki yang nomor 6 lah yang ngantar ke bandara. Leni tadi ikutlah ke bandara dengan air mata bercucuran. Ini betul-betul tak nyangka sangat. Sangguplah dia buat macam ini dengan keluarga saya lah. Padahal kita semua nak cari makan je. Padahal bukannya adik Leni pukul pun, adik Leni cuma cakap je. Tapi dia macam tak terima lah. Dia pun sanggup lah buat benda-benda yang tak elok dapat kita. Dia macam bomo dagangan kita 2 bulan. Dagangan kita sepi, tak ada orang beli. Dagangan dia je ngerami. Tapi kita tak ada masalah, kita berusaha. Sampai adik Leni bawa Yasin sambil buka jualan tuh. Syukur alhamdulillah rami kembali. Tapi memang betul lah, sifat manusia kita tak boleh tebak ya kawan-kawan. Rambut boleh hitam tapi hati mana tahu. Tidak boleh tengok orang senang sikit. Bila tengok orang maju je, ada je nak itu. Padahal kita pun tak kisahlah, dia nak jualan pun silakan lah, sama-sama nak cari makan kan. Tapi padahal dia pun kawan baik Bapak Leni.
tapi tak tahulah manusia kan. Habis itu 1 minggu adik Leni masuk penjara. Bapak ini hari pertama adik Leni masuk penjara, bapak ini datang ke rumah dia minta damai lah, tapi dia sembunyi dalam rumah, dia tak buka akan bapak Leni, dia kunci dari depan, dia cakap dengan orang dia tak ada dekat rumah, padahal dia ada dekat rumah. Hari kedua pun bapak Leni datang lagi ke rumah dia, mau jumpa, mau cakap baik-baik kan, mau settlekan masalah, tapi dia sembunyi lagi. Hari ketiga, hari keempat baru oke katanya, kita damai, tapi saya nak minta duit 25 juta katanya. Bapak ini pun pertama terdiam lah, sangat banyak dia minta uang macam itu. Habis itu dia pulang lah ke rumah, dia kumpulkan satu family kita. Habis itu kata ibu ini, kalian duit itu memang kita ada duit ya kawan-kawan, tapi duit itu pada waktu itu kita nak beli tanah, tapi dia karenakan ibu Leni pun berat tengok anak dia masuk penjara macam itu, dia keluarkan duit yang untuk kita beli tanah tuh. Ibu Leni menangis, bapak Leni menangis, Leni pun menangis. Pagi-pagi tanya, kemana adik? Semalam adik udah ditangkap polis nak, katanya pukul 12 malam, lagi tengah-tengah tidur. Leni terdiam lah. Pada waktu itu Pira pun masih kecil lah, sekitar umur 1 tahun. Ibu Leni jual barang kemas, ambil duit, kumpul enggak memang 25 juta. Itu kita pergilah ke sana, kita bayar duit 25 juta tuh. Selang berapa minggu istri dia eksiden, dia meninggal di tempat. Mentah salah maghrib kejadiannya, istri dia mau beli es krim kut, padahal pada waktu itu sepi sangat, tak ada motor, tak ada apa. Dia melintas je macam ini. Pada waktu itu adik Leni jual minyak dekat situ, dia cakap dengan Leni lah, dia melintas je macam itu. Tiba-tiba motor datang, bong, dia langgar itu orang. Pas tengok mati di tempat. Emanglah kalau duit hasil jerih payah kita kan, kita macam tak ada ikhlas lah, karena kita pun bukannya senang mencari duit macam itu. Sangat susah ibu Leni sampai macam mana ya kawan-kawan, kerja jadi pembantu rumah orang, habis itu ikut cateringan dengan Wak Leni. Kadang kalau ikut cateringan itu 1 malam pun ibu Leni tak tidur, masak. Habis itu memang betul-betul sangat perjuangan ibu Leni mengumpulkan uang, sangat betul. Leni pun tak tahu mau bercakap apa, tapi kita ridho sajalah. Tapi dia juga dapat balasan lah. Besoknya enggak dibawa ke hospital orang tuh, tapi tak boleh, memang sudah meninggal di tempat. Di sini kepala dia nih pecah, dia punya isi pun keluar. Tapi kita niat kita baik kan, walaupun dia dapat musibah macam itu, keluarga ini tetap datanglah ke sana, itu mengucapkan bela sungkawa. Saya ingat masalah itu pun sudah settle lah, biarlah dia makan duit tuh. Inilah kalau sifat manusia kan. Pagi-pagi Leni sudah siap mandi apa, Leni rantangkan adik Leni nasi, sayur, Leni antarkan ke apa tuh penjara tuh pun tak begitu jauh lah, masih dekat rumah Leni pun sekitar 10 menit lah, naik motor lah ke situ. Terus Leni cakap lah dengan adik Leni, macam mana di sini, oke tak? Semalam saya pun dipukul lah oleh orang, katanya ditampar oleh polis lah gitu. Terus itu Leni cerita lah, tuh dia orang mau damai dek, tapi kita harus nak bayar lah 25 juta. Adik Leni cakap tak payah lah kak, katanya, biar saja saya masuk penjara, kasihan tengok ibu, katanya, duit itu udah lama dia simpan katanya untuk beli tanah. Bis ibu, bis Leni cakap lah, ibu pun cakap tak apalah, ibu pun tak ikhlas lah, nanti bila-bila kita boleh kumpul lagi duit
Adik Leni pun 1 minggu dekat sana pun udah kurus ya kawan-kawan. Sini bekas pukulan gitu pun masih ada bekas pukulan polis. Nah ini betul-betul tak nyangka lah. Padahal pun bukannya adik Leni hantam ke, pukul ke, tak ada. Cuma dia cakap sih, tapi dia dikarenakan dia masih keluarga dia ada yang polis, jadi senang lah. Kita kalau orang miskin memang macam inilah, selalu dianggap remeh lah, orang dianggap sebelah mata. Itulah pelajaran buat kita semua lah. Semenjak kejadian itu Leni putuskan lah, cakap dengan ibu Leni mau berangkat ke Malaysia lagi lah Bu, tolong jaga Pira lah, macam itu. Semoga saja kata Leni berangkat Malaysia nih ada perubahan hidup kita nanti. Semoga pun Leni bisa mengganti lah duit ibu yang itu hari yang keluarkan adik dari penjara tuh. Sampai sekarang pun, walaupun sudah lama ya kawan-kawan cerita tuh, tapi sampai sekarang pun masih Leni teringat-ingat lah kejadian itu. Betul-betul tak nyangka sangat lah. Duit 25 juta, tapi istri dia pun tak ada. Sekarang pun dia udah menikah lagi dah dengan orang lain. Selesai 2 bulan selepas istri dia meninggal, laki dia pun nikah lagi dengan masih dekat jiran dia lah. Sekarang pun kita tak ada lagi jual minyak lah semenjak kejadian itu. Langsung tak ada lagi jual minyak. Adik Leni pun macam trauma juga lah. Kira kawan-kawan, inilah cerita kehidupan saya lah. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Kita pun menilai kawan pun jangan segi baiknya saja. Kita pun tak tahu lah kan. Rambut boleh hitam, hati mana tahu. Oke lah kawan-kawan, sampai di sini dulu video kita nih hari. Jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya ini kalau ingat kejadian itu, meski tiap malam air mata Leni meski akan tumpah lah. Apalagi kalau tengok adik Leni masuk penjara macam itu, suami Leni berangkat ke Lombok tuh hari. Tapi masalah pun alhamdulillah pun sudah settle lah, sudah lama. Ini pun pengalaman hidup juga lah, hidup penuh perjuangan ya kawan-kawan. Macam Leni ini pun sekarang lagi berjuang di sini, mencari rezeki buat keluarga Leni, buat masa depan anak Leni nanti. Leni pun tak mau lah nanti macam Leni nanti anak Leni. Moga-moga anak Leni pun nanti sukses lah, sekolah yang tinggi, dapat membanggakan Leni lah nanti. Karena dia kedua anak Leni ini masa depan Leni lah nanti di masa Leni tua nanti. Dan sekarang pun Leni akan didik pandangan Pira. Lagi pun satu, kita kalau tak pandai didik anak, nanti dia besar nanti dia akan kurang ajar dengan kita lah. Macam dia macam tak hormat dengan kita.